Manga Boruto 2 Blue Vortex chapter ke-6. Adegan diawali dari Shikamaru yang sedang menghadap kepada tetua di Konoha. Si nenek tetua itu berkata, "Si Boruto, si pemberontak, orang yang telah membunuh Hokage dan diburu Konoha, apa tujuannya kembali ke desa ini?" Kemudian Shikamaru menjawab, "Tujuan sebenarnya masih belum diketahui, tapi kalau melihat hasilnya, kita berhasil memukul mundur Code berkat bantuan Boruto adalah kenyataan yang tidak terbantahkan." Setelah kejadian itu, batang hidungnya tak terlihat lagi. Kemudian si kakek tetua berkata, "Apapun situasinya, itu tak ada hubungannya. Yang terpenting, pastikan kita menghabisi Boruto." Para tuan tanah sangat marah mendengar percobaan pembunuhan terhadap Kawaki Uzumaki. Ini berkaitan dengan reputasi Konoha. Tidak hanya anggaran, keberlangsungan desa ini sendiri dalam bahaya. Shikamaru pun kemudian menjawab, "Saya mengerti, kalau begitu." Sebelum Shikamaru pergi, kemudian tetua berkata lagi, "Shikamaru, ini sudah 3 tahun. Itu batas waktu yang kau tentukan sendiri kan? Sudah waktunya kau menjabat sebagai Hokage ke-8 secara resmi. Kalau terus begini, tak hanya negara api, ini juga akan menjadi contoh yang buruk untuk desa lain." Shikamaru pun menanggapinya, "Nanti akan saya laporkan lagi. Saya pamit dulu." Adegan pun kini beralih ke tempat kantor Hokage, di mana di situ terlihat Shikamaru yang sedang duduk santai sambil merokok. Kemudian tak lama kemudian, Ino pun datang. "Shikamaru, aku datang mengantar dokumen yang kau minta." Kemudian Shikamaru menjawab, "Maaf sudah merepotkanmu." Ino pun kembali berkata, "Ini laporan misi yang sudah lama sekali kan? Mau dipakai untuk apa?" Shikamaru pun menanggapinya, "Ya, cuma memastikan sesuatu. Terima kasih Ino, kau sudah boleh pergi." Setelah itu pun Ino pergi meninggalkan kantor Hokage. Kemudian Ino pun melanjutkan pembicaraannya melalui sensornya. "Dokumen itu cuma alasan kan? Jelaskan padaku, sebenarnya kau ada perlu apa denganku?" Shikamaru menjawab, "Aku tidak mau pembicaraan kita tersadap tim sensor. Selain itu, aku tak ingin Aida, Kawaki, dan Amado tahu. Pokoknya jangan sambungkan komunikasi ini ke orang lain." Ino pun berkata, "Maaf, tapi itu tergantung konteks pembicaraannya. Dan lagi, komunikasi tanpa meninggalkan jejak itu melanggar peraturan." Shikamaru berkata, "Ino, ini menyangkut keamanan Konoha. Lakukan seperti yang kukatakan. Jika tidak, pembicaraan berakhir di sini. Hanya kau yang bisa kumintai tolong." Ino pun menjawab, "Dasar, kau mau aku melakukan apa?" Adegan pun kini beralih ke tempat di mana Kawaki dan Aida juga Daemon berada. Di situ Kawaki berkata, "Jubi," yang bangkit egonya. Aida menjawab, "Ya, aku tak tahu kenapa mereka bisa jadi begitu, tapi mereka sekarang telah berubah menjadi keberadaan yang jauh berbeda dari yang biasanya." Kawaki pun menjawab, "Apa yang terjadi pada Code? Bukankah si brengsek itu yang mengendalikan mereka?" Aida pun kembali menjelaskan, "Code sudah kabur ke suatu tempat. Para monster itu sudah bukan makhluk yang bisa ditangani oleh seorang diri. Lalu yang merepotkan adalah target mereka. Selain kau dan Boruto, para Otsutsuki yang mereka incar adalah Hokage ke-7. Entah apa alasannya, tapi mereka mengincar nyawa Naruto Uzumaki. Selain itu, mereka juga mengincar nyawaku." Kawaki pun sangat kaget mendengar perkataan Aida. Kemudian ia berkata, "Kenapa mereka mengincar Hokage ke-7? Apa tujuan para monster sialan itu?" Aida menjawab, "Aku tidak paham sampai situ. Terserah lagi pula, Hokage ke-7 ada di tanganku. Siapapun mereka, aku tetap akan menghabisi semuanya," ujar Kawaki. Daemon pun kemudian berkata dengan senyuman sinisnya, "Kawaki, selain kita bertiga, yang tahu kalau Hokage masih hidup hanya Boruto dan Sasuke kan? Kalaupun tak ada orang yang percaya pada penjelasan mereka yang telah diperlakukan sebagai penjahat, seandainya monster itu datang ke Konoha untuk mencari Hokage, semua orang akan sadar dengan kebohongan yang kau buat kan? Nah, berbeda dengan kakak, aku sama sekali tak peduli dengan apa yang akan terjadi padamu." Aida pun kemudian berkata pada Daemon, "Hentikan Daemon, jangan bicara yang aneh-aneh." Kawaki pun terlihat kesal dan kemudian berdiri untuk meninggalkan tempat itu.
Aida berkata, "Kawaki, kau mau kemana?" "Tak usah pedulikan aku, kalau kau penasaran, intip saja sukamu," ujar Kawaki. Kemudian saat Kawaki keluar, terlihat Mitsuki yang sedang mengawasi gerak-gerik dari Kawaki. Kawaki berkata, "Yang ini sama saja." Mitsuki kemudian berkata, "Tugasku adalah mengawasimu dan Aida. Kalau mau protes seperti biasa, bilang saja pada Hokage ke-8. Shin pun kini beralih ke tempat Boruto berada. Terlihat di situ Boruto yang sedang duduk bersama dengan Sarada dan Sumire sedang melihatnya. Sarada pun masih membayangkan kejadian sebelumnya, di mana ia tiba-tiba memeluk Boruto dengan erat. Sarada berkata dalam hatinya, "Tanpa pikir panjang, aku langsung memeluknya. Tapi bagaimana ini? Aku tak tahu harus bicara apa. Padahal banyak yang ingin aku tanyakan." Sumire pun kemudian duduk menghampiri Boruto. Sumire berkata, "Sudah 3 tahun kita tidak berjumpa ya, Boruto. Syukurlah, sepertinya kau sehat." Boruto menjawab, "Kau juga ketua kelas." Boruto kemudian berkata pada Sarada, "Sarada juga kelihatannya sehat ya. Aku sampai terkejut karena kau tiba-tiba melompat ke arahku." Sarada menjawab, "Habisnya, apa kau tahu seberapa aku mengkhawatirkanmu?" Boruto kemudian menjawab, "Iya sih, syukurlah kalian berdua baik-baik saja." Sumire berkata, "Hei Boruto, apa tidak masalah kau di tempat ini?" Boruto menjawab, "Aku menghilangkan sakraku, jadi tak perlu khawatir ditemukan tim sensor. Tapi cepat atau lambat, kurasa Kawaki akan menyadarinya. Karena itu aku tidak punya banyak waktu. Aku datang kemari untuk menyampaikan soal guruku Paman Sasuke." Sarada pun kaget dan menjawab, Apa yang terjadi pada Papa?" Boruto berkata, "Guru dimakan oleh Jubi." Sementara itu di sisi lain, sepertinya Kawaki kini telah merasakan keberadaan Boruto. Ia berkata, "Boruto, dia di sini. Ini awal keberadaannya." Adegan pun kini beralih lagi ke tempat Boruto. Sarada berkata, "Dimakan? Maksudmu jadi pohon seperti yang di desa?" Boruto menjawab, "Ya, guru mengorbankan dirinya agar aku bisa kabur. Jadi bisa dibilang itu adalah salahku." Sumire berkata, "Di desa juga banyak orang yang diserang Sumieka, lalu berubah menjadi pohon. Apa maksudnya itu? Kenapa mereka memakan orang-orang selain Otsutsuki?" Boruto menjelaskan, "Sejak awal, Jubi adalah untuk memakan sakra itu sendiri. Mereka memakan siapa saja secara naluri. Pada akhirnya, mereka memakan Otsutsuki. Lalu, cakra Otsutsuki membuat mereka menjadi pohon dewa." Sementara itu, terlihat di sisi lain, Mitsuki yang mengabari kepada Hokage ke-8. Dari tim sensor berkata, "Mitsuki ke Hokage ke-8, sambungkan." "Mitsuki, ada apa?" Saat ini Boruto ada di suatu tempat di desa ini. Kawaki merasakan hawa keberadaannya. Mitsuki berkata, "Kemungkinan dia ada di sebelah selatan. Tolong sampaikan pada Ida untuk menemukan lokasi spesifikasinya." Shikamaru berkata, "Mitsuki, tunggu Mitsuki, bagaimana dengan Kawaki? Aku yang akan pergi ke sana." Boruto juga bisa merasakan hawa keberadaan Kawaki. Kalau Kawaki mendekat, Boruto akan langsung menyadarinya. Dia tidak cocok untuk melacak Boruto. Terlihat di situ Kawaki yang sudah pingsan oleh ular Mitsuki. Kemudian adegan pun beralih ke Boruto lagi. Sumire berkata, "Sudah berevolusi menjadi pohon dewa. Apa maksudnya?" Boruto berkata, "Aku tak tahu pastinya. Kemungkinan besar ini diakibatkan oleh cakra code yang ada pada Sumiako. Dia bukan Otsutsuki, tapi dia mempunyai karma dari Ishiki. Karma itu sendiri adalah kumpulan data Otsutsuki." Kemudian tiba-tiba Boruto mendapatkan komunikasi dari Shikamaru lewat Jutsu Ino. "Boruto, ini Shindenshi no Jutsu. Beri aku respon tanpa mengeluarkan suara. Sebisa mungkin, jangan tambahkan di ekspresimu juga." Paman Shikamaru. Shikamaru berkata, "Biar ku beritahu terlebih dahulu, komunikasi ini bukan dari tim sensor, tapi percakapan yang terhubung atas bantuan Ino Yamanaka. Ini komunikasi tertutup yang tidak meninggalkan jejak." Boruto, "Hei, kau dengar aku tidak?" Boruto berkata, "Sepertinya Paman sudah menjadi Hokage. Apa tidak masalah diam-diam berbuat begini?" Shikamaru menjawab, "Memang ada yang memanggilku Hokage ke-8 agar lebih praktis. Tapi posisi ini hanya sementara. Aku belum menjabat secara resmi. Aku tidak bertanya soal itu. Atas dasar apa aku harus mempercayai Paman? Jangan banyak komentar. Pertama-tama, cepat menjauh dari tempat itu. Ada yang akan datang mengejarmu." Tiba-tiba saja ular Mitsuki sudah melilit Boruto.
Kemudian Boruto pun melemparkan pedangnya ke atas dan menggunakan Hiraishi no Jutsu-nya. Dengan sekejap Boruto pun berpindah. Dengan mode Seninnya, Mitsuki terlihat sangat kesal dan berkata, "Akhirnya kita bertemu juga, Boruto. Aku sudah menunggu saat ini." Boruto pun kaget dan berkata, "Mitsuki." Sarada berkata, "Mitsuki, tunggu, dengarkan dia dulu." Mitsuki berkata, "Aku tidak tahu apa yang dia sampaikan pada kalian, tapi menyingkirlah Sarada. Saat ini aku tidak bisa menahan diri." Kemudian Mitsuki pun menyerang Boruto lagi. Namun dengan mudah Boruto menghalau semua serangan Mitsuki. Kemudian Mitsuki pun menggunakan jutsu terbarunya, yaitu Senshi Ranjatsu. Kekuatan ini mirip seperti dengan apa yang dimiliki oleh Orochimaru. Kemudian Boruto pun menghindarinya dengan cara terbang. Ya, kita tahu Boruto merupakan Otsutsuki, sudah pasti dia bisa terbang. Sama seperti dengan Kawaki. Boruto pun berkata pada Sarada, "Sarada, aku berjanji aku pasti akan menyelamatkan guru dan juga orang-orang yang menjadi pohon. Setelah itu, tidak, nanti aku akan kembali lagi." Berbeda dengan Mitsuki, ia tidak akan membiarkan Boruto dengan mudah lolos begitu saja. Dalam perjalanannya, Boruto berkata, "Hei Paman Hokage ke-8, kalau ada yang ingin dibicarakan denganku, seharusnya kau beri perintah, supaya tidak ada gangguan seperti barusan." Shikamaru berkata, "Apapun yang terjadi, Konoha bermaksud menghabisimu, bukan hanya para petinggi desa, tapi juga seluruh negara api. Sebagai Hokage, tidak masuk akal jika aku menghentikan Mitsuki." Boruto berkata, "Lalu sebenarnya apa yang kau inginkan? Ada yang bisa aku lihat maupun bisa aku lakukan karena jadi Hokage. Aku tidak bisa menolongmu secara terang-terangan, tapi aku bisa membantumu dengan caraku sendiri. Untuk itu, aku ingin meminjam kekuatanmu." Boruto menjawab, "Percuma saja kita bicara. Ya, dengarkan aku dulu. Apakah kau itu sebenarnya adalah Uzumaki, Boruto?" Di sisi lain, Ino pun terlihat sangat kaget dengan apa yang dikatakan oleh Shikamaru. Shikamaru melanjutkan perkataannya, "Meski ini hipotesisku sendiri, aku pun masih belum sepenuhnya yakin. Sebelum mendengar percakapan Amado, sama sekali tak terpikirkan olehku kemungkinan bahwa ingatanku ini adalah palsu. Tapi jika penjelasan darimu cocok dengan teoriku, Kawaki dan Boruto, dengan menukarkan posisi kalian, semuanya jadi masuk akal." Shikamaru pun kembali berkata, "Apa jawabanmu, Boruto?" Kemudian Boruto pun mendarat di suatu tempat. "Aku sudah pergi cukup jauh dari desa. Awal keberadaan Kawaki juga tidak terasa sampai sini. Shinden-shin ini bisa terhubung sampai sejauh apa?" Shikamaru menjawab, "Shinden-shin Ino harusnya bisa mencakup sampai radius 100 km di sekitar desa. Ada apa?" "Maaf, harus motong pembicaraan kita, tapi aku ada perlu sebentar." Ternyata di situ Mitsuki sudah muncul untuk mengejar Boruto. Tanpa pikir panjang, Mitsuki pun langsung menyerang Boruto. Kemudian di akhir cerita, Boruto berkata, "Apa boleh buat, mungkin ini akan sedikit sakit, Mitsuki.